Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini di hari Sabtu tanggal 1 Agustus ya. Diawali bulan Agustus, bulan kemerdekaan ya. Bersama dengan Bro Bayu, Bapak Bayu, seorang yang masih muda tetapi bisa menjadikan motivasi buat yang motivasi nih ya, mungkin telisik lah kurang lebih terkait perjalanan hidupnya ya sampai sekarang ini, yang kalau gue melihat dari sudut pandang gue ya sebagai temannya itu ya cukup dibilang apa ya, berhasil ya ya kalau kan dari sudut pandang gue ya kan, dari sudut pandang gue dia berhasil dengan anak muda yang mungkin kalau kita mungkin atau udah apa sih namanya melihat dari temen-temennya dia gitu ya, ya compare lah, perbandingan lah ya gitu ya, perbandingan dengan dia dulu seperti apa gitu, kemudian sekarang mentransformasi ya, kurang lebih gitu kasih baik. Enggak apa tuh, belajar dewasa. Nah gue mungkin pertanyaan-tanya seperti ini, dari mulai mungkin didikan orang tua kali ya, dari kan orang tua yang kondisi orang tua, kondisi keluarga seperti mungkin lingkungan. Nah kira-kira nih agak ini aja, mungkin agak singkat aja lah, perjalanan hidup lo seperti apa sih kurang lebihnya? Iya, sama sih sebenarnya, normal aja gitu kayak yang lain. Sekolah, Ya. kerja, terus nikah, harus punya tanggung jawab, bertanggung jawab. Udah, niat baik, ya dikasih jalan, gitu aja. Ya. Dikasih jalan nih, tapi kan bukan kayak orang-orang kayak pengusaha dikasih jalan, kan gue juga pekerja. Ya. Oke. Ya mensyukuri yang didapat aja, walaupun yang didapat ini mungkin buat sebagian orang lain kecil lah, cuman buat gue alhamdulillah. Ya itu aja sih. Ya kalau dari sisi pola didik apa namanya orang tua lo, bokap lah mungkin ya, kalau nyokap atau bokap nyokap lah nggak apa-apa, mungkin dari sisi nyokap seperti apa, dari sisi bokap seperti apa pada saat lo waktu mungkin ya lagi bandel-bandel lagi mungkin cari jati diri gitu ya, seperti itu gitu ya, kurang lebih mungkin bisa diceritain singkat Bro Bayu. Mungkin kalau nyokap nggak terlalu berkesan ya, maksudnya bukan berarti ini, maksudnya gini loh, buat wejangan hidup ya, yang paling berkesan dari bokap sebenarnya. Bokap itu nggak banyak sebenarnya berpesan ke gue, cuma dia bilang laki-laki itu mesti tanggung jawab, yang pertama. Yang kedua, karena kamu agamanya Islam, kamu harus tahu agama. Jadi agama itu bukan hanya sebagai pegangan religius, tetapi sebagai kompas. Ketika kamu pasti nanti banyak nih ketemu, ibarat kapal, kamu banyak ketemu laut-laut atau samudra-samudra yang ombaknya bergejolak, ketika kamu hilang arah. Nah agama itu sebagai kompas jalan pulang gitu. Jadi kayak gini, jadi tersesat ya, hidup orang beda-beda ya, bisa jadi wah kemana-mana nih, tapi intinya kita tahu jalan pulang, itu aja sih. Nah itu yang sebenarnya kan jadi ini ya, jadi lebar ya, maksudnya artinya banyak gitu, kayak gitu sih. Itu yang paling berkesan. Jadi ya udah, kita diajarin agama, jalan pulang seperti apa, kita masih tanggung jawab, kita mesti ya kayak gitu. Sebenarnya normal-normal aja sih. Itu pola maksudnya gini, hal yang diomongin itu di saat lo umur berapa ya? Maksudnya sehingga lo secara mindset lo udah ibaratnya udah inget banget gitu loh. Umur 15 tahun kayaknya. 15 tahun. 14-15 mungkin. Biasa. Ketika gue udah beranjak dewasa. Iya. Nah, udah tahu mana yang benar, mana yang salah lah. Iya. Momen-momen diomongin kayak gitu kan biasanya pada saat anak itu dalam kondisi misalnya kita lagi duduk bareng nih, atau mungkin kita lagi mungkin kemana iya. pada saat lo ada momen itu ingat gitu. Waktu itu gue lagi naik motor berdua sama bokap gue ke rumah saudara. Nah tengah-tengah perjalanan itu istirahat lah. Ya udah duduk ngobrol. Cuman
memang waktu itu sih kayak biasa aja omongan itu. Cuma oke. justru pas gue dewasa ketemu fakta gitu ya. Ya. Nah, gue inget omongan itu, gitu sih. Iya, iya. Ya kan benar. Maksudnya kadang-kadang omongan ingatan anak itu ada momen-momen di mana mungkin pas saat lagi santai gitu, pas saat lagi mungkin nggak dimarahin sama orang tua gitu ya, mungkin sehingga pikiran dia Iya. itu teringat gitu ya. Bokap gue galak. Ya betul. Gue lupa, Pak. Gue lupa gue salah apa ya. Tapi emang fatal kayaknya sampai bokap gue marah terus. Cuman buat generasi gue, bapak marahin anak sampai ngeludahin gitu bukan hal yang, kan kalau anak sekarang malah kena Anjay. mental. Betul ya. Iya, kalau buat gue ya udah biasa aja gitu. Iya. Ya gitu sih. Ya, ingat ya. Ingat Tapi sih, maksudnya Cuman terkait bukan masalah hal yang- sakit hati atau bagaimana enggak ya? Karena memang itu di satu sisi lo memang ada kesalahan yang lo buat gitu ya. Iya. Ya oke, kurang lebihnya. Dan waktu gue nikah, kan gue nikah umur muda ya. Gue Iya. nikah tuh umur 23 tahun. Ya nyokap gue bilang, oh kamu belum dewasa, kamu belum ini, kamu belum itu. Ya. Tapi bokap gue malah bilangnya, oh bagus, tanggung jawab kamu. Udah pacaran sama anak orang, kalau emang udah minta nikah, ya nikahin. Ini berlanjut lagi. Jadi ini kan dari versi bokap lo, ya. Kalau dari versi nyokap lo, kira-kira ada gak yang mungkin lo ingat gitu, yang lo teringang-ingang di kepala lo sehingga atau di saat ini, oh iya, kemudian lo mengimplementasikan hal tersebut kira-kira? Kalau implementasi nggak ada dari nyokap ya, yang gue ingat cuma doanya doang. Enggak, gue selalu, kalau nggak tahu ya beda, gue nganggapnya beda gini loh. Kalau dari bokap gue banyak dapet karakternya, banyak dapet wejangan. Kalau dari nyokap kayaknya doanya, kayak misalnya gini loh, Ma, Bayu mau ngelamar kerja nih, doain. Terus misalnya, Ma, Bayu mau ada, aduh nih, misalnya ini apa di kantor masih agak kerjaan lagi ruwet nih, lagi banyak masalah apa segala macem, doain. Nah, kejadian itu pasti nyokap gue bilang, tenang Bay, kamu nggak minta aja mama doain tiap malam. Iya, berarti ya sepertiga malam gue itu ketika kita ngomong sama nyokap kita kayak gitu ya, kalau nyokap udah ngomong tenang aja, semuanya pasti ada jalan keluarnya. Berarti sepertiga malam nyokap gue udah nantang langit tuh gitu. Udah ibaratnya udah ini ya, ada minta doanya sama langit gitu ya, kurang lebih ya. Ya kan sekarang kan ya karena sekarang gue tinggal nyokap ya bokap udah meninggal gitu ya berarti kan gue tinggal mintanya sama nyokap gue. Ya kalau nyokap gue ngomong kayak gitu ya gue agak lega lah, ya udah tenang aja, ntar juga ada jalan keluarnya. Misalnya doain nih, ini lagi assessment kayak mau kenaikan jabatan gitu, lagi assessment, udah pasti kamu bisa gitu. Ya dengan kayak gitu ya memang karena kan nyokap gue lumayan rajin lah tahajudnya. Ya berarti nyokap gue udah nantang langit lah tuh sepertiga malamnya gitu. Oke. Ini Lebih ke banyak doa aja. ya, ini dari sisi bokap, nyokap terkait masalah. Kalau nyokap mungkin doa, kalau bokap mungkin secara omongan yang mungkin lo ingat gitu lah ya. Topiknya terkait masalah perjalanan hidup dari mungkin apa ya? Dari sisi kita ngambilnya perjalanan hidup setelah lo lulus sekolah lah, lulus SMA lah ya, lulus SMA, kemudian lo berpikir, wah, gue nggak bisa begini-begini aja gitu, gue harus berusaha, harus mencari cuan yang notabene mungkin ya dari sisi finansial orang tua gue nggak dapetin secara maksimal. Nah, kira-kira bisa mungkin bisa coba sharing-sharing sama mungkin anak-anak muda yang ya zaman-zaman sekarang gitu ya, buat motivasi mereka kurang lebih. Mana ya? Ini mungkin kejadian juga di sebanyak orang sih. Kayak ketika misalnya kayak di titik gue ngerasa bokap udah pensiun gitu ya, terus ekonomi keluarga nih siapa lagi. Nah di situ di titik dimana ibaratnya tongkat estafet udah di gue gitu. Wah berarti gue harus ngidupin banyak orang nih, gue jadi tulang punggung. Ya udah gue nggak pernah mikir jadi sesuatu, yang gue pikir hati itu aja.
gue harus jadi versi terbaik gue saat itu doang. Versi terbaik itu bisa jadi lu kerjanya loyalitas, lu kerjanya totalitas, bukan karena buat siapa-siapa ya, karena buat diri sendiri dan keluarga sih. Bukan karena buat naik jabatan, karena gue tau lah gue nggak pernah lihat itu sebenarnya, ternyata ada orang lain yang lihat itu dan nilai itu. Jadi karena tanggung jawab sih tadi, misalnya pangkat estafet udah bergeser, wah gue udah harus megang semuanya nih, dan gue udah siap nggak siap harus siap. Ya, ini kan lo ngomongin yang formal, maksudnya yang gua tanya itu mungkin terkait yang non formal atau informal, yang sebelum kerja lo di formal gitu. Yang gue dapat cerita kan mungkin lo apa sih namanya, pernah ngangkat beras, pernah apa yang ibaratnya buset, gue kayak begini amat ya, tapi di satu sisi ya gue mau cari uang supaya nggak nyusahin keluarga. Nah itu titik nadir itu yang mungkin perlu juga motivasi buat anak-anak muda yang mungkin belum kerja formal, kemudian satu sisi dia lagi break, lagi rehat, lagi ibaratnya lagi nganggur gitu, tetapi dia ada kegiatan yang mungkin bermanfaat buat dia, yang buat ngebantu keluarga juga, seperti itu kurang lebih. Rubai. Gue kan kebetulan kan bokap pensiun pas gue lulus sekolah loh. Ya waktu gue sekolah kan bokap belum pensiun, gue masih dapat jajan apa segala macem, udah belajar ngerokok lah. Ya. Nah ketika gue lulus, bokap gue pensiun, otomatis kan udah nggak ada lagi ngasih jajan, dan gue juga udah nggak sekolah, kagak dikasih jajan dong. Ya. Di saat itu namanya gue masih muda, pengen jajan lah, pengen beli rokok, beli apa. Nah di situ banyak teman-teman tuh yang ngajak kerjanya kerja serabutan lah. Kayak misalnya gue pernah maintenance Toyota. Jadi Toyota itu ketika diproduksi 1 minggu, hari Minggu tuh libur produksinya. Nah kita nih orang-orang luar yang dibayar sehari kalau nggak salah 35.000 atau 40.000 gitu. Nah kita itu ngebersihin line-line-nya dia, misalnya ada bekas tempet, ada bekas cat, apa segala macam dibersihin. Itu kerja dari jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5 gitu, dibayar 35.000. Gue pernah kerja itu. Tahun berapa itu? 2006 kalau nggak salah. Terus di tahun itu juga gue pernah kerja ya serabutan juga. Misalnya ada orang bangun rumah di mana butuh ngedak, mau gak nih ikut sehari dapat 50.000, ngikut, tapi cuma sehari, lumayan lah buat di rokok. Terus nah gue pernah ikut nguli di Senen City. 7 hari kalau nggak salah gue dapat sehari 35.000. Itu di Senen City tuh, jadi kerjanya tuh ini apa? Lu tau basement kan? Basement kan dia karena cor-coran semua. Nah lantai basement tuh harus bersih dari cor-coran. Jadi gue kerjanya malam. Senen City dibangun tuh. Gue ngetrikin ini bekas coran nih. Bekas coran nih gue ketrikin aja. Sama banyak lah, jadi kita ketrikin, nanti kalau udah nggak nempel, mobil air masuk semprot. Nah sampai gue terakhir gue kerja di pasar. Tetangga kan ada yang punya agen beras. Nah di situ gue tugasnya beli beras, terus bawa naik motor ke tempat itu ya. Jadi buat dipecah-pecah gitu loh berasnya, buat dijual eceran lah. Itu gue berangkat habis subuh, jam 12 udah pulang. Ya utangnya gue lupa waktu itu 25.000 aku. Itu udah lumayan ya, cukup gede ya. Cukup buat gue mah cukup buat sehari gitu lah ya. Buat rokok, buat apa ya, gitu ya. Gue semenjak lepas sekolah, gue nggak kerja, gue nggak pernah minta orang tua sih. Gitu ya. Nggak pernah minta. Karena gue sadar orang tua gue juga ekonomi lemah. Dan malu gue. Udah nggak kerja, minta duit. Masih, dan waktu itu kan masih zaman suram lah. Ini proses lo keluar, kemudian proses atau durasi waktu proses lo sampai ke titik lo kerja ke formal. Ini lo nganggur itu atau ada kegiatan yang informal itu berapa bulan sampai ke titik lo kerja ke formal ya? Iya, gue pokoknya pas gue kerja di agen beras itu, nah gue dapat panggilan kerja. Naruh di mana-mana gue dapat 2 panggilan kerja. Yang dulu masih amplop ya dulu ya, masih enggak
Enggak. Jadi gue dapet telepon. Oh, oke. Enggak, ngelamarnya itu. Iya, ngelamarnya Iya. masih play-nya masih Oke. pakai Pos hard copy. Iya, pos dan giro lah. Waktu tuh dibawa sama tetangga gue yang di SPBU tuh di rest area KM 57. Oh, ingat lo ya. Inget gue. Oke. Wah, itu apa momen yang paling wow banget sih. Jadi gue dapet panggilan, gue dateng tuh naik berdua sama temen gue naik bis, namanya gue nggak tahu ya, baru lulus sekolah ke Karawang KM 57 nyasar gue dari pagi berangkat Itu sendiri lo? berdua Oke. sama si Isuk Oke. Chandra. Hmm. Nyampe rumah gue pulang jam 2 pagi. Hmm. Nah, setelah itu gue juga dapat panggilan di Gramedia buat tes segala macam. Dua-duanya gue dipanggil. Oke. Jadi hari ini gue Oh, satu apa? Satu lagi Gramedia, satu lagi itu. satu lagi itu rest area. Oh, oke. Itu sebagai Buat sama rest area gue jadi operator bensin. bensin. Oke, siap. Iya. Oke. Nah, terus mungkin rezeki ya, alhamdulillah saya hari ini gue dipanggil sama Gramedia nih. Oke. Besok gue dipanggil sama SPBU. Oke. Nah, gue pilih Gramedia karena lebih dekat. Kalau SPBU kan jauh. Iya, semua Gua ya. Lo harus itu juga, harus ke kos Harus juga kan. kos juga. Gaji 700. Berarti pada saat itu gaji pada saat 700. itu 700. Itu UMR itu ya? Gue lupa 700 deh. itu? Gue lupa tuh UMR Oke. apa enggak itu. Oke. Di Gramedia gaji 8,5. Belum. Kayaknya sih UMR itu. UMR ya itu. Maksudnya Iya. SPBU Pertamina harusnya comply ya? Iya. Oke. Ini Gramedia berarti tingkatannya lebih tinggi lagi. Tapi itu 8,5 training loh. Ketika Oh, ketika gua kontrak gaji 1,2. Oh, oke. Berarti itu lebih dari UMR mungkin pada saat itu ya. Itu Nggak lo tahu gue lupa. ingetin 2000 Karena gue 2007 kayaknya. 2007. 2006 akhir lah. Oh, oke. 2006 Oke. akhir Masuk ke Gramedia itu ya. masuk ke Gramedia. Oke. Nah, terus di situ Di Gramedia gue 2 tahun. 2 Sampai tahun. terakhir gue dapet gaji di Gramedia itu 1,8 loh. oke. Lu di Gramedia itu maksudnya udah di situ Jakarta aja ya. Lu nggak disuruh Nggak. kemana-mana ya. Karena Oke. gue kan masih jadi pramuniaga. Oh, yang nawar-nawarin itu. Nawar-nawarin, Oke. maintenance Itu buku. selama 2 tahun secara karir, 2 karir gitu-gitu aja. gitu-gitu aja. Oke. Kan kontrak dia. Oh, gitu. 2 tahun kontrak gue habis, Oke. terus gue mau diperpanjang, ada suatu supervisor yang nolak. Oh. Ya jalanin lah. Jalan begitu. Setelah itu kemudian kan Nah setelah itu gue break dong, gak Oke. kerja lagi dong. oke. Nah gue tapi gue ngelamar-ngelamar kerja di ekspedisi di daerah Kampung Bandan. Oke. Namanya Kingston kalau nggak salah. 3 bulan gue kerja di situ. Oke. Awal kerja bulan puasa gue, awal kerja tuh. Lu bayangin dong dari kerja di AC, tiba-tiba gue kerja lapangan, Oke. ngitungin asem, ngitungin garam, ngitungin kilo-kiloan gitu. Jadi Oh, ekspedisi itu maksudnya bukan karena barang apa ya? Kayak ekspedisi kereta om, oh, oke. dikirim dari mana-mana naik kereta, Oke. masuk ke stasiun Kampung Bandan. Oh. Nah, Hitungannya di- konsumsi ya, bukan dikonsumsi ya buat barang konsumsi. Ya? macem-macem, Oke. apapun. Oke. Nah dari situ jabatan gue kerani itu yang mastiin barang setelah terima dari kereta itu ke mobil-mobil ekspedisi yang mau dikirim. Kerani Oh, disebutnya. krani. Iya, Oke. kerani. Oke, krani nanti itulah. Krani itu apa? Terus Nah, jalan 3 bulan gue agak, wah nih, di situ gue mikir, wah nggak cukup gaji gue ini. itu berapa Karena- pada saat itu tingkat gaji berapa? Oh berapa ya? Lebih kecil lah 500.000 apa? Karena kan perusahaan kecil. Itu 2007 berarti 2 tahun itu 2009 ya berarti ya lu masuk di itu ya? Enggak, Ekspedisi gue itu ya? 2008. 2008. Kan oh, Kan gue 2006 nih. oh, oke berarti lu 2006. masuknya di Gramedia itu 2006 dong berarti kan? 2006, Ya, iya. 2 tahun 2008 tahun, 2008 iya. lu pindah ke yang ekspedisi ini berarti kan? Iya, kan Oke. bentaran gue nggak nyampe 3 bulan, kayaknya 2 Oke. bulan apa berapa. Oke. Nah, pas kerja di ekspedisi, gue dapet panggilan. Panggilan itu yang buat kerja sekarang Iya, ini, iya, iya, iya. 2008. Itu dari panggilan itu dari ada koneksi yang ngasih tahu atau Jadi supervisor gue dulu yang baik sama gue kan minta lamaran gue lah. Ini ada lowongan. Jadi sales buku. Ya udah gue play, akhirnya gue dipanggil.
pada saat gue masih kerja di ekspedisi itu gue dipanggil. Ya gue karena kerja di Kingston itu Masih kontrak juga itu ya 3 bulan. nggak ada kontrak, udah lo kerja aja. Oh gitu. Jadi Iya. sistemnya gajinya harian dong atau bagaimana nih? Gaji bulanan, mingguan. Oh, sorry. mingguan. Oke, siap. Oke, berarti kayak semacam informal juga ya berarti ya? Iya, informal mingguan. Jadi Mingguan, oke. ya yang nggak usah harus pakai apa lamarannya kayak buat formalitas aja. Jadi lo kayak ditarik aja, Pak ya yang sini Sini ikut ngobrol dulu sama bosnya, gitu. ngobrol dulu sama bosnya. Oh ya udah, gue kerja gitu loh. Nggak ada panggil HRD tekan kontrak, Iya, nggak iya, ada. iya, iya. Jadi proses administrasi itu nggak ada lah ya. Nggak ada. Berarti hitungannya ya informal ya, bisa dibilang gitu ya. Cara kontrak juga kita nggak terikat. Oke, terus Ya, terus gue dipanggil sama yang kerja gue sekarang ini. Terus gue nyales gue 4 tahun ya. Ya itu gue itu udah terus kan proses itu berarti ini boleh kan juga sebutin kan Boleh. perusahaannya kan? yang mana? Yang sekarang yang sampai sekarang kan berarti kan? Sekarang itu perusahaannya Agromedia. Sekarang Media. dulu Agromedia, sekarang Oke. berubah jadi Kawah Media. Kawah Media, Nah, oke. dia ini perusahaan Bentar, ini dari awalnya itu berarti lo di sistem kontrak atau di training dulu atau bagaimana? Training berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, kemudian dikontrak setahun. Setahun. Oke, terus Kontrak 2 tahun. Ya. Karyawan gue. oke. Kontrak 2 tahun untuk karyawan tetap ya? Iya, Diangkat ya? Diangkat gue. Itu ada sistem kriteria jadi karyawan tetap gak? Maksudnya kriterianya apa aja? Apa mungkin? kriterianya itu pasti pencapaian. Oke. Lo pencapaian konsisten ya? Iya, ini penilaian teknis dan non teknis. Oke. Kayak misalnya kalau teknis kan berarti lo pencapaian, Oke. non teknis itu lo attitude, Oke. Disiplin waktu sikap, kerja. disiplin, Oke. kayak gitu. Ya. Ya udah gue akhirnya karena tetap Itu belum nikah pada saat itu ya? belum. Oke. Nah pas gue karena tetap gue mau berani nikah. 2 tahun itu baru lo niat buat ngelamar anak orang gitu kan? Iya, umur ya karena waktu itu udah cewek gue udah minta nikah gitu ya. Yang Karena istri sekarang ya? Iya kan istri gue cuma yang ini. Oh iya, lanjut. Terus? Ya udah karena kan umur dia lebih tua dari gue. Oke, tahun ya? Jadi gue umur 23, dia umur 25 kalau nggak salah. Apa Oh, umur beda pokoknya kecil gue itu 2 ya. tahun. Oke, siap. Terus? Udah gue berani nikah. Nah dari yang tadi tuh proses nikah itu gue minta izin sama orang tua, Itu bokap nggak, gue. itu Iya. ya itu nggak usah diitin lah. Iya. Ini kita ngomongin masalah Ya yang udah, enteng-enteng gue aja. nikah. Siap. Gue sales, istri gue tuh juga di ekspedisi. Oh gitu. Iya, Pada saat itu. Tapi bukan di ekspedisi yang gue kerja, di Oke. ekspedisi yang lain. Oh gitu. Tapi maksudnya formal ya, kontrak itu segala Gue macamnya nggak ada. tahu kalau itu. Oh, oke. Karena Lo itu nggak tulis. karena bosnya kan punya saudaranya. Oh, oke. Oke. Nah kondisi saat itu gaji gue lebih kecil daripada gaji Ini istri ya? bini Oke. gue lebih gede gajinya. Oke. Ya, terus 4 tahun, akhirnya sampai di 2012, gue nikah Februari, terus Februari gue nikah, September gue promosi supervisor Oke. di Palembang Tahun berapa tuh? tahun 2012. Oke. Oktober gue inget banget. Ya. Gue di Palembang itu setahun setengah. Itu udah sama istri ya, sama bini ya. Gue udah nikah, Oke. cuma istri gue LDR. Oh LDR. Jadi gue setahun setengah LDR, 2 bulan sekali gue balik. Istri gue kan kerja, Oke. rumah masih ngontrak Ya. di Bekasi. Oke. Tapi pada saat itu gue nggak berani ngambil rumah di Bekasi. Ya. Gaji belum seberapa. Masih ingat gak pada saat itu? Gue saat itu 6 juta. Oh, udah gede guys. Gaji 2012 12. 6 juta guys, 2012 6 juta. Itu katakan SPP itu udah lumayan cukup besar ya, karena Itu pertama itu sama insentif lo ya. ya, oke. Karena gini, di perusahaan ya mungkin ada perusahaan yang sekelas BM pun gaji itu masih di bawah itu ya, setahu gua gitu. Jadi posisi yang ditawarin atau posisi gaji yang mungkin sekarang di perusahaan yang sekarang yang dia dapat itu lumayan cukup besar. Karena gini, sebenarnya kalau gaji gue doang itu 3 juta Oh, oke. something lah. Oh, karena marketing Karena jadi ada tambahan. marketing, ada bonus-bonus, Oh, oke. dan alhamdulillah gue nyampe terus. Oke. Chip lah gue 6 sampai 7 lah. Oke. Itu. Dan itu nggak putus-putus, Konsisten ya. konsisten Oke. dan gue waktu itu dapat cabang terbaik karena kan jadi Palembang, Pekanbaru,
Palembang, Pekanbaru, itu ring sama Kalimantan kalau nggak salah ya. Itu ring nomor 3. Masuk kategori tipe C. C, ring 3. Oke. Nah, tapi di situ gue kayak semacam frustasi juga sih. Maksudnya frustasi sih, aduh, gue LDR, anak nggak dapet, belum dapet. Itu frustasi itu lo di kisaran berapa bulan LDR itu? Ada 1 tahun? Tahun lebih, tahun setengah itu gue LDR. Iya nggak, maksudnya posisi frustasinya. Oh, udah 3 bulan terakhir. Oke. Terus Di 3 bulan terakhir. oke. Terus gue waktu itu ngobrol sama manajer gue minta balik, gue balik dong pegang Jakarta. Nah ternyata manajer gue nggak ngasih gue balik, tapi gue promosi lagi ke ring 2 Medan. Omsetnya lebih gede, secara operasionalnya lebih gede, megang cakupannya lebih gede gitu lah, bebannya lebih gede lagi. Berarti tingkatannya lo udah di itu Kepala di cabang. Oke, terus Nah kalau ini gue nggak bisa ngomong gajinya nih, maaf nih. Iya. Terus Gue di Medan itu 2 tahun. Nah, ini Bini udah ikut ya? Di Medan? nah nih, jadi pas gue di Medan, jadi pas gue di Medan, karena gue wih gaji mantep nih ya kan. Sama bini gue waktu itu gaji imbang-imbang sebenarnya. Oh gitu, berarti Iya. lo lumayan juga berarti. Lumayan. Cuman karena gue nggak punya anak dong, satu kekhawatiran suami istri lah pasti. Saat itu, kalau Hitungannya dari pernikahan sampai ini 3,5 tahun masih belum punya anak tuh. 4 tahun gue total. 4 tahun. Siap, lanjut. 4 tahun gue total. Nah gue ini di Medan itu, pas gue dilempar ke Medan, gue ngomong sama bini gue nggak bisa balik ke Jakarta. Tapi gue ke Medan, gue naik jabatan. Gimana kalau lu ikut aja, lu resign aja. Lu ikut gue ke Medan. Insya Allah gaji gue cukup lah, walaupun gak banyak. Karena gue ngomong sama istri gue, tapi untung ya istri gue tuh egonya nggak tinggi. Waktu itu posisi gaji mirip-mirip loh. Ya gede gue dikit lah, cuman dia udah oke segitu, cewek lah. Istrinya dia guys sangat mencintai dia gitu. Ada pilihan tapi nggak perlu diceritain secara bukan-bukan. Jadi ada Pernah pilihan. dijodohin lah. Iya, dia ada opsi 2, satu yang mungkin secara finansial agak cukup lumayan. Nah satu itu dia. Nah istrinya milih dia gitu. Nah, Egonya nggak gini, karena gajinya kan. gue ngomong gini ke istri gue. Awalnya dia juga sempet berat, karena dia udah dapat benefit banyak kan. Jadi di tempat dia tuh Dia udah karya tetap ya status istri gue ya. orang udah dapat truk, 1 truk. Oh cakep. Terus Cuman truknya itu perjanjiannya kalau belum lunas belum bisa dapat full benefit, oke. full buat keuntungan lo gitu loh. Baru jalan 1 tahun apa 1 tahun setengah gitu. Nah karena gue ajak ke Medan, mikir-mikir istri gue ini sayang, gaji gue lumayan, udah gitu gue udah dapat truk 1 nih, keuntungannya di luar gaji. Satu cuman yang gue bilang ke dia, lu tau konsep rezeki nggak? Konsep rezeki itu 100%, gue bilang. Lu kerja, gue kerja, ya, rezeki 100%. Ya. Lu nggak kerja, gue kerja juga 100%. Ya, stop di situ. Nih guys, jadi kita ngambil intinya, kita suami istri secara rezeki itu 100%. Walaupun dari sisi misal suami gaji lebih gede, istri aja sebagai rumah tangga, ataupun sebaliknya istri kerja, mungkin ya suami ya kerja informal segala macam, tetap secara akumulasi itu 100% gitu ya. Menurut gue, Ya. orang beda-beda dong. Oh iya, versi orang beda-beda. Tapi mungkin cara hitungannya ya pun menurut versi gue juga gitu ya 100%, karena pikir istri kerja, suami kerja gitu. Tapi kayaknya pendapatan gue ya di compare sama yang misalnya contoh ya terdekat ya Bu Bayu gitu ya, dia kerja sendiri, istri rumah tangga ya, tapi ya itu sama aja gitu, hitungnya seperti itulah. Kayak gitulah. Nah, akhirnya riset ke Medan, kalau nggak salah itu
Iya, gue 2 tahun sama istri gue di Medan, nggak punya anak juga sampai gue konsul lah ke dokter bagus di Medan, terkenal di Medan, tetap nggak punya. Namanya bisa sebutin. Zaman Kaban. Kalau lu googling ya, di nggak tahu masih hidup apa enggak, karena terkenal banget dulu di Medan. Kan dulu kan belum media sosial belum ramai kayak gini. Itu udah sepuh ya pada saat itu dia dokter itu udah sepuh ya. Lumayan sepuh. Oke. Lumayan sepuh. Jadi lo bayangin nih, Apa namanya ulang lagi? dokter Zaman Kaban. Zaman kapan? Jadi dia terkenal bisa Lokasi India ya. Lokasi tempatnya? Aduh, gue lupa. Oke. Jadi dia dokter India, keturunan India, Oke. Islam. Islam. Nah, ternyata dokter itu terkenal kenapa? Yang gue dulu dapat rumah dinas sebelahnya itu dapat punya anak dari dia. Oke. Nah, waktu itu gue nyari alamatnya, kan dulu kan nggak ada Google Map ya sekarang. Ya. Gue nyari-nyari. Nah, satu tempat gue berhenti lagi. nanya. Bu, gue nanya satu warung nih, Bu, dokter Zaman Kapan di mana, Bu? Oh, di situ tuh. Sini. Nih, anak saya dapat dari situ. Jadi, gila kata gue nih. Sakti juga nih dokter nih. Tapi memang dokternya ini rendah hati. Jadi gue bilang, Dok, berarti reputasinya oke juga nih, Dok. Pas gue ketemu dokter ya, Dok, reputasinya oke juga, pada kenal. Pak, Bu, saya ini kan cuma dokter, bukan Tuhan, gitu dia. Saya cuma perantara doang. Masih bersahaja juga ya, masih. Iya, saya itu cuma perantara doang. Saya cuma tahu secara ilmiah, bukan menentukan, kata dia. Jadi kalau mau dapat anak laki bagaimana, mau dapat anak perempuan bagaimana, terus masa subur seperti apa, kalau mau kembar bagaimana. Gitu. Iya. Sampai segitu ya. Sampai segitu. Nah, dari situ gue tahu tuh ternyata pada saat gue ngecek, emang gue nggak ada. Ya gue sih enjoy ya, istri gue belum punya anak gitu ya. Nah, di situ gue tahu ya, nih ya guys ya, buat kalian bapak-bapak nih, cewek itu nggak ada yang namanya mandul. Kecuali dia punya penyakit misalnya kanker serviks atau apa, itu pasti terganggu. Tapi kalau dia lancar-lancar aja, nggak ada yang namanya mandul. Ini medis ya? Medis Ya? Medis. Ada ilmunya ya? Maksudnya Dokter yang ngomong. Oke, terus? Jadi karena apa? Karena konsep cewek nerima. Laki-laki yang harus bekerja. Bekerja apa? Nembus sel telur apa, ngebuahin. Jadi cewek itu nggak ada yang namanya mandul. Oke. Yang ada dia itu proses ini aja iya, yang ada itu ya kualitas lunya harus bagus. Kecuali kalau ada kendala masalah kesehatan ya. Nah, kecuali ada sakit apa gitu tertentu. Lumayan ya waktu itu tuh tahun 2015 kalau nggak salah. Singkat aja. Iya. 2015 itu biaya berobatnya udah 3 jutaan kalau datang. Kalau dikonversi sekarang tuh berarti kurang lebih. Ya, lu hitunglah inflasinya lah. Puluhan juta lah ya. Berapa persen udah kenaikan inflasi lah. 3 juta. Gue selalu datang 3 juta. Itu sama obat 5 juta. Oh, lu lagi insentif, lagi kenceng-kencengnya berarti pada saat itu ya. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. Terus nah, ada kunjungan pusat. Tapi memang alhamdulillah ya, gue setiap megang cabang gue terbaik terus. Kalau gue meeting DPR, cabang gue terbaik terus. pakai jimat gak? Enggak, Gak pakai jimat ya. terus jimat apaan? Oke, terus Ya itu karena kita bisa ngerangkul tim gitu. lo konsisten dengan lo dapat chip itu, lo bagaimana membentuk tim atau dari sisi pola lo nya itu seperti apa, mungkin bisa lo sharing ke teman-teman. Gue nggak istimewa banget, cuman kan banyak yang keluar masuk juga waktu itu. Ya gue kalau lu keluar, gue cuma bilang ya semua itu pilihan. Jadi gini loh, gue selalu bilang sama tim, pekerjaan itu buat laki-laki adalah harga diri. Nah, harga diri laki-laki lu yang menentukan. Kalau lu di sini, yuk kita jalan bareng. Kalau lu keluar juga gue doain semoga lu sukses. Tapi secara tim ya kita tetap profesional. Pada saat itu tim lo ada berapa orang? Gue ketika stratanya itu dari SVP Enggak, karena megang cabang gue megang beberapa divisi jadinya. Jadi kalau cabang itu gue megang gudang, ada kepala gudang, ada as kecil, administrasi,
Beda nih keuangan sama administrasi beda. Oke. Oh gitu. Keuangan itu yang dia kas dia ngeluarin duit. Itu dia langsung hubungannya langsung kantor pusat. Langsung kantor pusat. BS ke gue. Ada administrasi nih ngurusin tagihan, operasional segala macam. Ya. Pemberkasan. Kalau nggak salah tuh dulu ada tim intinya tuh ada 15. Ada HRD area juga nggak? Nggak ada. Oh, HRD pusat. berarti otomatis dari karyawan baru itu langsung di cover sama pusat ya? Enggak dia. Enggak, karyawan baru tuh bisa jadi gue cari, cuman gue info ke pusat. Tapi di interviewnya di posisi kantor lo cabang itu kan? Yang interview gue akhirnya, cuman tapi di brief sama HR. Oke. Jadi ini briefnya. Ya. Karena HR nggak ada di cabang, jadi dia menganggapnya lu yang paling tahu Bay sebenarnya. Cuman gue punya brief secara proseduralnya nih kayak gini. Tinggal lu kasih kolom-kolomnya, kan udah ada penilaian atau HR tahu lah. Jadi formnya sebenarnya di cabang ada juga formnya buat penilaian karyawan itu. Ada template-nya lah, template pertanyaannya segala macam ada. Cuma tapi nggak bentuk hard copy ya, dari bentuk mungkin format di ada email lah. aja. Ada ininya. Ya kan setiap divisi punya masing-masing kebutuhan. Nah, karena di HR dia punya itu. Cuma kata HR, ya kalau kita sih kalau nggak cabang, yang paling tahu orang cabang kata dia kebutuhannya. Sehingga kami cuma ngirim template aja. Kalau diterima apa nggak diterimanya itu tergantung lu kata dia. Ya udah, terus ya udah gue dari Medan. Kebetulan waktu itu tim dari Jakarta semua tuh kebanyakan. Orang gudangnya, salesnya juga ada. Cuma gue gini, kompaknya tuh gini. Kalau emang ada susah satu, kita bantu. Misalnya lu kurang target, kita kan ada evaluasi mingguan ya. Karena merasa gue perantauan gitu, gue harus bantu juga orang. Enggak juga. Oh gitu. Karena sebagian juga ada orang sono juga. Oh siap. Tapi gue sistemnya gue bingung gini loh. Lu kurang nih targetnya nih. Jadi ketika lo kurang, yang ini cukup, gue konsentrasi ke sini ya. Lu kan udah nyampe, silakan lu nyari tambahnya. Misalnya nyari offset yang mana lah. Gue konsentrasi gue akan ke sini. Artinya kan kebijakan gue kan akan ke dia. Misalnya ada barang, dia butuh barang apa, gue harus cariin kayak gimana, gedebak-gedebuknya ke dia. Karena target dia kan roll up ke gue. Gitu. Jadi ada kepentingan gue juga. Terus ya situ teknis lah ya. Nah dari Medan itu singkat cerita gue 2015 Oktober apa November gitu ada kunjungan HR gue direktur HR direktur operasional sama direktur publishing itu main ke Medan semuanya. Dia ngelihatnya dia schedule cuma gini, baik gue mau ketemu relasi lu, kan relasi terbesar gue Gramedia ya, gue mau ketemu relasi lu ini. Ya udah dia main. Intinya terakhir dia pada mau cabut, dia ngomong gini, para direktur itu, gue ngelihat Medan ini kondusifnya baik. Maksudnya Pak, ya secara tokonya welcome banget ke kita gitu ya. Berarti kan ini ada campur tangan lu lah nih, istilahnya pendekatan secara emosional. Terus bulan kita bagus. Dulu gue ini loh, growth tertinggi gue inget banget di Medan itu 24,2% tertinggi tuh. Wow, saat itu. dalam persentase ya. Secara growth. Akumulasi nasional ya. Enggak, kan cabang kan masing-masing nih. Bukan value ya, bukan volume loh. Tapi growth-nya 24 sekian lah. Nah, pas BPR Jakarta gue juga nggak tahu, tiba-tiba gue dibilang, "Bay, lu bulan depan pegang Surabaya ring 1." gue pegang. Surabaya tuh ring 1. Surabaya tuh ring 1. Tapi memang posisi gue itu kepala cabang tapi golongannya beda. Jadi yang manajer kan semua di Jakarta nih. Di cabang tuh ada kepala cabang. Nah, Jogja, Surabaya itu posisi kepala cabang tapi golongannya beda. Ini hitungannya udah regional nggak? Masuk ke regional atau? Regional udah. Masuk ke regional. Regional. Jadi coverage-nya itu Jawa Timur, Bali, Lombok. Oke, siap. Regional. Kayak gitu. Nah, gue di Surabaya. Nah, pas gue balik,
istri gue nggak ngikut ke Surabaya. Jadi istri gue waktu itu ngomong di Bekasi. Oh, oke. Sendiri itu. Dia bilang sama adeknya, Oh, sama adeknya yang cewek. Oh, siap. Ya aku mau di Bekasi dulu deh, mau istirahat dulu. Nah saudara dia yang jadi bosnya itu tahu dia di Bekasi, nelpon lagi. Ini ntar lu. Jadi yang di Medan itu kan udah proses apa namanya lagi kesehatan kan, lagi di proses kesehatan. Berarti pas saat di Bekasi itu belum ya, berarti ya, belum isi ya? Belum, enggak. Jadi gue konsultasi ke dokter itu agak kejadian juga. Oh, oke. Terus kagak seperti omongan yang orang itu. Iya, makanya setiap orang kan beda-beda. Jadi anak itu titipan ya benar. Jadi anak itu lu dikasih kalau lu udah dipercaya lah sama Allah gitu. Terus Nah, pas dia kerja lagi, gue di Surabaya suka cerita nih. Gue sering pulang tuh naik kereta. Kan libur udah Sabtu Minggu. Jadi gue setiap minggu gue pulang. Jumat malam pulang. Minggu malam gue balik lagi Surabaya. Karena kan cuma 1 malam doang. Gue sering balik tuh. Itu perjalanan 12 jam ya? 8, 9. Jam. Oke. Terus Naik agro anggrek. Ya kalau cover kantor itu kan sebenarnya cuma sebulan sekali. Oke. Ya cuman karena ya ada lumayan rezeki lah, jadi gue pulang seminggu sekali. Kenapa nggak naik pesawat coba jadi? Kenapa naik kereta? Gak apa-apa ya? Gue takut bos naik pesawat. Oke. Cuman kalau ke Bali gitu harus gue naik pesawat ya, akhirnya gue naik pesawat. Oke. Ya, terus Ya kurang asik aja lah kalau naik pesawat. Oke. Menurut gue. Kurang asik sama takut gitu ya, Takut ya. Terus lebih ketakut sih. Oke. Sama mungkin biaya juga ya. Agak lumayan mahal. Tapi maksudnya dari itu kan kan kalau di tempat gue itu kan kalau yang nggak domisili itu berarti setahun itu 2 kali. Enggak. Nah kalau di lo itu masih itu tetap di cover sama perusahaan apa lo sendiri lo lebih Tadi gue bilang 50%. Enggak, tadi gue bilang sebenarnya kalau jatah dari perusahaan itu gue dapat sebulan sekali. Oh, oke. Karena gue nego sebenarnya kalau peraturannya sih 2 bulan sekali. Gue nego ke bos gue boleh dong dapat jatah balik sebulan sekali, dikasih. Jadi kalau sebulan sekali balik, misalnya sebulan 4 minggu nih, 1 minggu dibayarin perusahaan, 3 minggu gue biaya sendiri. Gitu. Nah dari proses itu, gue karena sering balik kali ya, maksudnya ketemunya cuma seminggu sekali malah jadi. Karena udah akumulasi ya kan dipet gitu jadi gitu. Dan itu setelah proses bini lo di Bekasi itu berapa bulan? Bini gue di Bekasi sebentar, terus dia pindah ke sini sama nyokap gue. Iya, sama orang tua gue dia. Ya namanya LDR gitulah ya. Tapi masih gini, pada saat itu kan berarti kan Sabtu Minggu kan apakah ada momen, maksudnya pas sampai proses jadi itu apakah ada momen, ayo yang kita Iya, gue pasti jalan kalau kota apa healing atau bla 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 segala macam relaksasi. Dia cuma di rumah aja. Bekasi. Tetapi pikiran dengan pikiran yang tenang, pikiran yang damai. Pikirannya gitu ya. tenang. Nah, itu ya, tenang itu pikirannya. salah satu yang mungkin bisa jadi gitulah. Iya, terus kayak gitu. Ya udah. Akhirnya suka cerita istri gue ngisi, anak gue lahiran, terus anak gue 3 bulan, baru 2 bulan sekian, gue potong ke Surabaya. Nah karena masih anak gue kecil ya, kalau naik kereta mungkin capek, naik pesawat. Ini si Ajam ini ya. Si Ajam nih, naik pesawat. Udah di situ gue di Surabaya gue 2 tahun. Nah, nih ada cerita menarik nih di Surabaya nih. Gue 2 tahun Surabaya, gue ngerasanya enjoy banget Surabaya. Sampai gue enjoynya gini guys, di Surabaya tuh enak loh. Enaknya gini. Beda kayak di Jogja. Lu di Jogja makan murah, tapi upah kecil. Kalau di tempat gue udah standar semuanya. Jadi kalau di level tertentu itu, misalnya lu level kepala cabang, golongan ini, lu udah nggak ngeliat lagi daerah. Karena itu kategori 1 sih ya. Kategori ring 1. Ya. Jadi lu udah nggak ada lagi upah daerah. Malah lu kalau keluar domisili, malah lu dapat namanya uang kemahalan namanya. Iya. Karena itu tingkatannya udah
ring 1 itu dari tingkatan nasional, standar nasional. Standar nasional. Tapi kan kalau kita di istilahnya di jual barang itu kan kalau semakin tinggi pendapatan satu daerah berarti kan ekonominya bagus. Nah, makan murah di Surabaya. Oh, bukannya mahal ya? Maksudnya Murah. Oh. Nih lu inget ya, nih kalau makan di Surabaya nih ya. Dulu es teh 2.000. 2000 tahun berapa itu berarti? 2016. Oke. Es teh 2.000, tapi es tehnya itu uniknya gini ya, lu dikasih teh 1 gelas yang nggak ada esnya, Oke. lu dikasih es batu 1 gelas Oh. full. Berarti kita settingin lah, settingin kita es ini tehnya Enggak, jadi lu kalau di enggak, bukan angkringan maksudnya secara lo minum itu lo bisa mirip-mirip dengan setengah gelas terus dicampurin sama es batu yang itu gitu kan. kayak gitu. Jadi enggak, es batunya gue tuangin teh gitu. Oh, oke. Oh iya iya. Kayak iya. gitu. Jadi lu kalau ngomong Iya, tehnya masih ada gitu, ntar waktu udah Iya. habis itu lagi gitu, Oke, kayak siap. gitu. Jadi Oke. itu murah, Ya. makan masih 2.000 makan berarti ya. makan angkringan teh, itu teh sama es batu 2.000 ya. Sama es Iya. batu 2.000 itu ya. Dua-dua itu. Iya, Oh, iya. 2.000. Makan pinggir jalan loh ya. Oke. Makan kayak di angkringan Oh gitu. iya iya. Ya buat kita mau udah kenyang itu, udah enak juga. Oke. Makan itu nasi telur itu 4.000 apa 6.000 gitu. Iya. Oke. Itu nasi sama telur sama launya. Ya sama sayurnya dikit. Oke. Ya lu makan kenyang itu 15.000 udah dapet ayam kenyang Gorengan sih. segala macam gitu lah ya. Nah, gue ngajuin, Hmm. boleh nggak saya menetap di Surabaya? Oke. Ternyata nggak dikasih, nggak boleh bay, nanti lu jadi raja kecil kata Oh dia. iya iya. Gitu. Karena sifatnya kan harusnya Iya, inilah ya. move terus. Betul. Mobile lah Nah, namanya. cerita menariknya itu sebenarnya datang dari 2017 Oktober. Adik gue dapet kabar adik gue meninggal. Oke. Ada Jadi- sorry, lo jadi tadi nggak dijelasin. Lo dua ini ya, Dua bersaudara. ya. Dia yang pertama adanya sama adanya cewek. Iya. Jadi adik gue tuh udah nikah. Terus gue bilang, gue ini keluar dari rumah, lu yang jagain orang tua. Oh. Nah dari 2017 Oktober gue dapet kabar adik gue meninggal. Wah, Tuh perasaan gue cuma satu kepikiran, gimana orang tua gue ya? oke. Posisi gue di Ini Surabaya. adek tinggal sama orang tua ya. Ini adek sama suaminya tinggal sama orang tua ya. Iya, Oke, terus sama orang tua gue. oke orang tua dia. Oke. Nah, ini gue itu pas 2017 ya, terus gue balik Jakarta sama keluarga gue, istri gue, anak gue balik Jakarta lah karena adik gue meninggal. Nyokap gue ngomong gini, Bayu, mama sama papa siapa lagi yang nungguin? Wih, di situ gue cuma ngomongan ini spontan aja. Udah tenang aja, ntar juga Bayu pulang. Oke. Tuh gue spontan aja. Jadi kayak spontan terus kayak doa terucap sampai langit gitu ya. Oke, terus Nah, kayak cerita dari 2017 3 bulan kemudian 2017 itu ya. 2018 sorry, habis 2000 Oktober kan, November gue BPR cabang terbaik lagi gue. November deh cabang terbaik lagi 26,4%. Bus naik lagi ya. Naik lagi, tadi kan 24, Oke. sekarang 26, terbaik lagi. Dan ya adalah hadiah itu dari perusahaan. Kalau terbaik ada Reward secara nominal ya. nominal. Jabatan juga Maksudnya? selain Enggak. reward itu selain dari nominal itu ada lo di Enggak, semacam- kalau formalnya mah semuanya dapat duit. Oh, oke oke. Dapat Insentif lah ya. Bonus. Oh, bonus. Iya. Bukan bonus ya. Namanya reward lah ya. Kalau bonus kan beda. Iya. Nah, Reward dengan achieve lo yang persentase itu. iya, istilahnya gue inilah best cabang lah. Best cabang gue dapat duit di November itu langsung, karena detik gue BPR selesai seminggunya ditransfer gitu. Oh, Gitu. Nah, gue inget banget Januari, gue lupa tanggalnya. Januari 2018 posisi masih kalut sebenarnya. Kenapa? Karena posisi gue kan bokap nyokap gue masih sendiri di sini, udah pada tua kan, masih bingung siapa yang jagain gitu.
Nah selama itu duit itu gue kirimnya lewat tetangga si Epi. Dulu gue ngirimin tuh buat nyokap bokap gue karena kan nggak paham deh, nggak punya Buat iya lah buat akses uangnya itu. Nah dari situ 2018 gue inget banget sore nyampe kantor gue ditelepon sama direktur operasional. Gue ditanyain dari situ langsung baik. Ini sorry nih, lu ini ganggu nggak saya, kata dia. Oh enggak pak, gimana? Gini, ini kita forum di DPR, ada perubahan struktur. Kita butuh manajer kantor pusat. Kita butuh manajer buat di Jakarta, Apret. Jadi pasarnya khusus buat. Jadi kan waktu itu pegang semua. Kalau dulu kan konsepnya, lu kepala cabang pegang semua channel. Modern, non modern, retail, perorangan, proyek apa. Nah berubah struktur, fokus di channel. Nah baik, kita butuh manajer yang khusus pegang Gramedia, cakupannya nasional. Lu di Jakarta, nanti lu punya beberapa kepala cabang. Tuh. Nah sebelum gue iyain, gue kaget. Kok gue? Nah sebelum gue iyain, gue nanya ke atasan gue. Posisi gue dikasih jabatan, gue nanya gini, Pak, makasih banyak. Kalau memang di forum saya udah dipercaya, saya boleh nanya nggak Pak? Oh boleh nanya. Kenapa kok saya? Alasannya kenapa gua? Alasannya kenapa? Oh. Karena Pak, saya lihat senior saya banyak. Ya, betul. Di atas gue banyak. Lo kayak sosok Teddy yang langsung meloncat ke berapa level. Iya. Oke. Jadi gini, enggak baik kita ngeliatnya ya pastilah objektif. Pertama dari pencapaian, yang kedua dari Konsisten pada pencapaian itu. iya kan, gue kan dilempar kemana-mana mau. Nggak nolak gue. Ya, dengan permasalahan di cabang yang tadinya Iya. ini kemudian jadi begini Iya. gitu ya. Oke. Jadi kita ngeliat di situ kata dia. Nah sudah saatnya lu balik ke Jakarta. Di situ gue langsung connect, oh mungkin ini doa gue waktu itu. Jadi kalau misalnya diruntut-runtut ini seperti doa yang terijabah ya. Iya. 3 bulan kemudian walaupun ya. 3 bulan kemudian ya, namanya kan doa kan gak langsung blok gitu ya. Allah kan melihat, wah ini kondisi orang tua yang memang harus perlu sosok anak yang memang harus. Sebenarnya bukan orang tua perlu sosok anak. Lebih ke anak punya kewajiban jagain orang tuanya. Oke. Dari orang tua sebenarnya berharap juga kan pastinya kan. Ya pasti. Oke. Tetapi Cuma, ya nggak secara ungkapan, Enggak. wah ini dong temenin kita berdua bay. Nggak pernah ngomong. Oke. Tapi dari sisi lo yang itu. Ya. Terus dari sisi gue aja. Oke. Ya udah terus. Wah alhamdulillah gue kabarin istri gue senang banget balik lagi Jakarta kan. Kabarin keluarga semuanya balik. Gimana ya? Senangnya double lah. Gimana sih lu balik ke Jakarta? Jagain orang tua lu. Ini anak masih satu ya? Anak baru 1. Oke. Jagain orang tua lu. Terus balik dengan naik jabatan. Ya. Coba. Jadi double kill. double kill dari rezeki. Iyalah. Oke. Ya dari Sebenarnya gini, sorry gue potong. Jadi mungkin yaitu jalannya, kemudian dari artinya niatan baik dari Bro Bayu itu yang memang pengen menjaga orang tuanya itu, jadi proses itu terijabah dengan dengan itu double kill itu yang tadi dibilang, double kill rezeki. Jadi ya udah, lo dengan lo akan nemenin keluarga lo, gue kasih kenikmatan lagi gitu ya, kurang lebih kayak gitu lah, kayak gitu kira-kira. Oke. Oke. Udah prosesnya sampai gue sekarang ini. Jadi Berarti dari 2018 gue balik. Ya sampai sekarang gue di Jakarta, dan kayaknya sih udah nggak ke cabang lagi ya. pendidikan. Ya. Pendidikan saat ini gitu. Tata pendidikan yang mungkin jadi bisa bermanfaat juga buat teman-teman juga. Maksudnya nggak ada isu masalah pendidikan, tapi
dari ketekunan kita, dari integritas kita, dari apa ya, dari achievement yang kita dapat gitu. Eh, Pendidikan yang maaf S1, S2 apapun itu enggak dari jaminan. Kira-kira menurut Bro Bayu itu bisa dijelaskan? Iya tadi ya, kayak kan kayak sebenarnya yang gue juga pada bertanya kenapa kok saya gitu. Pertama dari senioritas gue kalah, dari pendidikan gue juga kalah. Tapi memang di sini itu ketika lo di satu jabatan tertentu nggak ngelihat dasar di perusahaan itu nggak ngelihat pendidikan emang, nggak ngelihat titel. Karena lu di satu jabatan pasti lu dikasih jadi lu tahu pasti PPM tuh, pusat manajemen itu. Betul. Nah, itu nih gue mau bahas yang masalah itu. Nah, kita tuh dikasih kelas. Misalnya lu kepala cabang, Lu dibiayain training itu ya? training di kelas Pinon 1, Pinon 2. Manajerial. Iya, manajerial. Jadi pada saat gue naik manajer pun karena mungkin tahu ya perusahaan, oh Bayu secara mungkin materi belum banyak nih. Nah, gue dibiayain perusahaan, ikut pelatihan. Berapa bulan tuh? Banyak sih ya, beberapa kali. Oh, beberapa kali. Proses durasi 3 bulanan. Oke. 6 kali kalau nggak salah. Pinon banyak. 1, Pinon 2, terus apa lagi gitu. Banyak juga ya. Banyak. Oke. Ya mungkin perusahaan gini ya, kasar gini. Nih lu punya bakat, tapi lu harus kuat juga nih secara persenjataan lo. Fondasi Iya, kayak gitu. Jadi ya perusahaan ini memang nggak ngelihat titel dia. Kalau lu oke, ya kurang lu kita yang tutupin gitu loh. Iya. Kayak Ya, gitu. dengan proses yang itu. Dengan proses yang PPM tadi. itu. Sebenarnya semua dapat. Jadi semua level itu dapat. Lagi yang senior lo, dengan melihat senior lo, mohon maaf nih, dengan titel yang mungkin S2 atau S1 atau bla 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 segala macam, lo pasti berpikiran, gue yang dengan titel ini, sementara gue dengan titel begini gitu. Nggak pernah minder sih gue. Oke. Nggak pernah minder sih. Itu guys, jadi mungkin ngambil faedahnya atau ngambil mungkin sebagai motivasi kita, jangan pernah minder walaupun secara tingkatan atau tingkatan pendidikan kita itu kurang dari orang gitu. Ya Karena kurang aja gitu kan. Karena gini loh. Oke. Lu kan kuliah cari materi ya. Oke. Iya dong. Materi dong. Ya. Apa bedanya dengan gue ikut kelas-kelas juga? Ya. Kemudian pengalaman itu juga membentuk lo juga sebenarnya Iya. materi lebih dari teori gitu kan. Materi gue lebih dari teori. Oke, Cuman siap. gue butuh modulnya aja. Iya. Oke. Nah, kan di gue kan kayak tadi loh, nggak kosong, nggak kita tuh kalau di tingkat manajerial nggak kosongan. Nah, maksudnya gini, setiap tahunnya pasti kita dikasih project. Misalnya project apa? Kayak gue terakhir kan Cina tuh, yang gue dealin sama penerbitan di Cina. Apa ya? Bisa sebutin? Boleh sebutin? Namanya Itu tahun berapa? Baru-baru ini kan, 2025 ya. 2025 ini gue. Namanya apa? Nggak tahu. Aduh, namanya penerbitan apa? Sorry, Shenzhen. Di mana? Guangzhou. Guangzhou. Ya, jadi gini di kita tuh di proses manajerial ada yang namanya project. Oke. Jadi masing-masing manajer dikasih project, beda-beda projectnya. Ya. Nah, yang sukses projectnya itu kita bisa dapat benefit sekian persen keuntungan kalau memang itu jalan. Oh, kayak gitu. Nah, gua tahun ini kan Cina, tahun kemarin gua project kerjasama dengan beberapa penerbit jadi konsorsium. Dapat Indonesia. gue di Indonesia. Jadi gue tadi nggak pernah minder, ya gue juga mungkin gue nggak kalah sama lu Iya, gitu. tos-tosan aja Tos-tosan lo. aja. Lo ibaratnya lo pendidikan boleh tinggi, Iya. pengalaman gue dapat walaupun bukan masih muda. bukan masalah pengalaman, rezeki mungkin nih, Oke. rezeki. Ya, ini masih agak masih agak rendah gitu. Iya, rezeki lah. Oke. Jadi apa sih namanya, ibaratnya dengan skill atau satu PD-nya dia itu ya boleh lo dengan tata pendidikan lo ini, cuman kan yang gue dapat view atau insight yang gue dapat itu mungkin bisa lebih dari lo, kemudian dengan implementasi yang mungkin gue bisa jabarin lebih dari lo, kurang lebih kayak gitu ya. Coba gitu gak yang gue tangkap? Paham gak maksudnya? Intinya gue
gue nggak ketinggalan lah Oh. gitu. Intinya gue bisa kerjain apa yang dikasih tanggung jawab ke gue lah. Oh iya. Oke, itu berarti proses itu lo jalanin, kemudian ya dinamika kehidupan di dalam perusahaan ya bla 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 ya proses lah ya. Ya kan, Ya. kan gue waktu itu kan apa kan gue waktu itu kan ini 2024 gue assessment Oke. GM. Alhamdulillah udah kejadian. Enggak percobaan game atau deputi game. Setahun, Bray? setahun. Setahun deputi game. Setahun. Pokoknya April 2024 gue diangkat 2026 Januari. Berarti lo di umur lo 38. 38 dengan jabatan GM gitu kurang lebih ya prestasi yang sangat membanggakan sih sebenarnya gitu. Artinya dengan umur 38 yang mungkin notabene orang-orang atau mungkin teman-teman di sekelilingnya dia gitu yang ya mohon maaf ya mungkin kerja masih carut marut atau mungkin segala macam informal atau segala macam dia bisa mendapatkan hal seperti itu ya dengan historis yang sebelumnya yang udah diceritain di gambar. Oke, lanjut. Ya udah sih, gitu aja sih. Oke. Itu aja guys. Terima kasih Bro Bayu sudah memberikan agak cukup lumayan nih, cukup lama kayaknya durasinya. Nggak apa-apa, ntar kita ngambil poin-poinnya. Jadi terima kasih. Boleh di-share ya Bro Bayu buat mungkin kebermanfaat buat teman-teman yang mungkin menjadikan suatu motivasi bagaimana sesosok anak muda yang mungkin dengan backgroundnya seperti apa, kemudian dengan lika-likunya kehidupan seperti apa, sehingga bentuk karakternya seperti apa dia, ya sampai sekarang ini sehat-sehat Bro Bay. Semoga karirnya makin moncer gitu, makin lancar. Nanti dari lain waktu di sisi lain nanti kita cerita-cerita ya. Mungkin dari Bro Bayu mungkin buat netizen kira-kira kasih masukan seperti apa yang bermanfaat kurang lebihnya. Ya nggak banyak sih ya, kayak gue nggak pernah mikir panjang-panjang sih, karena gue cuma mikir ya niat baik aja sih. Kalau niat baik itu biasanya dibantu sih, niat baik yang tulus ya, tapi karena gue udah ngerasain lah ketika niat baik itu dari nikah, niat baik ada jalannya, terus pengen balik Jakarta, jagain orang tua, kok jalannya malah bagus gitu. Itu aja sih ya, intinya kita dalam segala hal niatnya baik aja lah. Gitu aja guys. Jadi semua kembali lagi ke niat baik. Mau apapun itu, yang penting kita niat baik, insya Allah dikasih jalan. Apalagi kalau niat baik kita buat orang tua kita gitu, pasti insya Allah dikasih jalan. Jadi sekarang dia menemani orang tua sebelah ibunya karena bapaknya sudah meninggal gitu ya. Semoga bisa merawat ibunya dengan baik, terlepas dari dinamika ya kehidupan lah ya, kurang lebih keluarga, kemudian apapun itu. Oke gitu guys, kurang lebih ya. Salam dari Sunter di hari Sabtu malam Minggu tanggal 1 Agustus. Semoga mungkin podcast ini bermanfaat, nantinya diambil manfaatnya buat teman-teman semua. Oke, salam. Siap. Terima kasih.